Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Untuk mencapai target konstruksi selesai pada akhir tahun 2025, salah satu pilar yang cukup tinggi dan dinantikan adalah pilar 161. Posisi dari pilar tersebut berada di samping dari layang KRL dan juga KAI yang menghubungkan Manggarai ke arah Cikini dan sebaliknya. Di bagian bawah dapat kita lihat pondasinya sudah disiapkan. Nah, pilar tersebut akan menghubungkan layang LRT Jakarta dengan span ataupun bentangan 80 meter dari arah Jalan Tambak menyeberang ke arah Manggarai. Dari dalam rangkaian kereta pun kita dapat lihat area tersebut sebenarnya juga dilebarkan ke arah badan kali dan pekerjaan-pekerjaan masih berlangsung untuk menyiapkan pondasi yang cukup besar karena memang tiang ini akan berdiri cukup tinggi dan berfungsi untuk menopang layang LRT Jakarta di bagian pinggir Kali Ciliwung ke arah stasiun LRT Jakarta Manggarai dari arah Tambak. Sebelum kita meneruskan pemantauan pembangunan LRT Jakarta fase 1B lebih banyak di sekitar Manggarai, kita akan lihat satu hal yang menarik yang ada di perempatan Ahmad Yani atau juga crossing tol Wiyoto Wiono. Ini adalah layang LRT Jakarta yang dibangun menggunakan metode balance cantilever. Nah, bagi yang belum mengetahui dan juga kita belajar bersama, balance cantilever adalah pekerjaan pembangunan layang dari sebuah jembatan misalnya atau layang LRT di sini dicor sedikit demi sedikit di bagian atas pilar di kedua sisinya sehingga seimbang ataupun balance. Nah, proses-prosesnya dapat kita lihat kurang lebih seperti ini. Ini bagian pilar yang utama, kemudian sudah ada pier head-nya dan dipanjangkan ya ataupun ditambahkan pengecorannya sedikit demi sedikit secara bertahap. Sebenarnya membentuk segmen-segmen juga seperti box-box girder yang diangkat oleh launcher. Jadi setelah dicor itu dikuatkan lagi dengan nampaknya seperti sling besi yang cukup kuat sehingga terhubung satu sama lain sampai ke bagian seberang dari pilar ataupun ke arah sisi sebaliknya. Jadi semuanya itu akan balance ya ataupun seimbang. Karena kalau salah satu saja yang dibangun, kemungkinan besar bagian ujungnya itu akan bengkok atau juga bisa roboh. Nah, akhirnya tersambunglah satu sama lain di antara pilar-pilar dan menjadi jembatan layang. Kurang lebih seperti itu, dan ini adalah teknologi dari konstruksi yang kita bisa pelajari karena adanya tadi pembangunan dari layang LRT Jakarta di perempatan Ahmad Yani yang crossing di atas tol Wiyoto Wiono. Baik, kita lanjutkan perjalanan dari arah underpass Pramuka menuju ke arah flyover Pramuka. Pilar paling ujung ini nampaknya disiapkan rangka-rangka besi untuk menopang nantinya layang yang akan dibangun menghubungkan kedua pilar tersebut ke arah pinggir sini. Nah, untuk pilar-pilar yang berada di samping dari flyover Pramuka sudah tersambung satu sama lain bahkan menggunakan dua batang girder beton. Dan selanjutnya dapat dilakukan dengan proses-proses pengecoran sehingga bisa membentuk lantai. Selebihnya ke arah bagian atas flyover, ini pilar-pilarnya belum tersambung. Area lajur bagian kiri ini memang ditutup karena ada pekerjaan-pekerjaan penyambungan dari pilar-pilar tersebut agar girder-girder betonnya pada saat diangkat tentu tetap aman dan para pengendara dapat melewatinya area ini dengan baik. Langsung turun dari arah flyover sudah disambut dengan pilar-pilar yang sudah sempurna sampai ke bagian atas ataupun pier head. Nah, di bagian ujung ada pilar portal ataupun pilar dengan dua kaki yang sedang dicor bagian atasnya. Nanti layang LRT Jakarta akan meneruskan bagian atas dari pilar portal ini ke arah satu pilar menuju ke stasiun LRT Jakarta Matraman.
Nomor pilar portalnya adalah 134B. Ini menandakan pekerjaan konstruksi layang LRT Jakarta yang fase 1B. Di bagian depan dapat kita lihat untuk stasiun LRT Jakarta Matraman sudah terpasang rangka-rangka besi di bagian atas untuk menjadi penopang atap stasiun yang mungkin akan segera dipasang. Nah, area ini sangat sempit ya, dikarenakan area stasiun itu memang membutuhkan ruangan yang lebih luas untuk proses-proses konstruksi, karena alat-alat berat dan juga kendaraan-kendaraan besar akan keluar masuk di kawasan tersebut. Cukup satu lajur saja yang disisakan dan arus kendaraan paling tidak satu kendaraan roda 4 dan kendaraan bermotor roda 2 dapat melalui jalan ini dengan leluasa. Namun kalau di hari kerja tentu akan sangat padat. Dan ini adalah belokan ke arah Jalan Tambak. Biasanya kita akan melihat banyak para oknum-oknum kendaraan roda 2 yang melanggar aturan rekayasa arus lalu lintas yang sudah ditetapkan di kawasan tadi pertigaan karena ingin cepat ya. Kalau misalnya kendaraan cukup banyak dan cukup padat, maka akan semakin semrawut dengan adanya kendaraan-kendaraan roda 2 oknum tersebut melawan arah. Di Jalan Tambak belum ada jalur yang dibuka lagi ya, ataupun pagar-pagar pembatas di sini masih sama dengan sebelumnya dan jalannya sama sempitnya dengan jalan yang tadi di bawah stasiun LRT Jakarta Matraman. Sebenarnya di bagian atas nanti bisa dilihat di video berikutnya dari media sosialnya Waskita, ini sudah ada rel yang terpasang di sisi selatan, sedangkan di sisi utara ini masih belum sampai ke arah ujung. Maksudnya ujung ada di sini relnya. Batang-batang rel juga sudah disiapkan. Nanti kita akan lihat. Nah, di area putar balik di sini untuk pilar-pilarnya di arah pintu air itu ada yang satu dan ada lagi yang berbentuk portal ya, dengan dua pilar yang akan menyeberang ke arah satu pilar di pintu air, pilar 160, dan dari pilar 160 ini akan menyeberang lagi jauh ya 80 meter ke arah seberang dari layang KRL KAI di depan sana. Disambut oleh pilar 161. Ada hal yang sangat penting untuk area ini agar pemerintah Provinsi Jakarta melakukan penataan kawasan di bagian timur Manggarai agar lebih rapi, lebih tertata dan lebih tertib ya, sehingga kawasan-kawasan transit oriented terutama Manggarai salah satu stasiun besar akan menjadi lebih baik nyaman bagi para pengguna moda transportasi. Baik, di sebelah kanan itu tadi adalah area pembangunan dari pilar 161 yang masih dalam tahap pekerjaan pondasi. Ya, pondasinya memang lebih lebar. Nah, diharapkan lagi kawasan komersial yang ada di sini seperti Pasaraya sebelumnya itu dapat lebih berkembang ya seperti awal-awal dahulu. Secara progres untuk LRT Jakarta fase 1B telah mencapai 80,5% lebih itu di tanggal 25 ataupun kemarin. Secara desain dahulunya di dekat area Mall Arion adalah seperti ini, sambungan ke arah stasiun LRT Jakarta Velodrome. Walaupun tidak begitu mirip untuk jembatan penyeberangan orangnya, tetapi jalur yang masuk ke Jalan Pemuda sudah sama ya. Walaupun akan menanjak mendaki menuju ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Ini adalah keadaan awal-awal pada saat pembangunan LRT Jakarta di bulan November ya. Karena di bulan Oktober akhir tahun 2023 dilakukan groundbreaking persis di area pojokan bawah. Lalu tidak lama setelahnya langsung dilakukan proses-proses konstruksi. Jadi tidak menunggu lama agar layang LRT Jakarta yang sudah lama belum tersambung lagi ke arah Manggarai sejak dari 2019 dioperasikan, akhirnya mulai ada pekerjaan-pekerjaan lanjutan, karena kalau sampai di velodrome saja dari arah Pegangsaan 2 tentu kurang optimal.
Nah, ini adalah pemandangan dari sisi atas yang menyambungkan layang LRT Jakarta ke stasiun Velodrome. Langsung saja untuk stasiun LRT Jakarta Rawamangun kita lihat sudah ada akses satu lagi di sisi utara yang disiapkan. Nampaknya akses tersebut adalah eskalator ataupun tangga berjalan ya. Berbeda dengan yang di sisi selatan itu adalah anak tangga. Ini tadi bagian ujung dari Jalan Pemuda yang sedang dilakukan penyambungan menggunakan metode balance cantilever ke arah Jalan Pramuka, layang LRT Jakartanya, dan bersiap menyeberang di atas tol Wiyoto Wiono. Sebelumnya menyeberang di atas flyover Ahmad Yani ataupun yang di bagian pinggir. Lanjut ke Jalan Pramuka, di sini ada beberapa bagian yang masih belum tersambung, walau setelahnya sudah dicor lantainya ataupun dek ya, dan dipersiapkan bantalan-bantalan rel sampai ke arah stasiun LRT Jakarta fase 1B Pramuka BPKP. Ya, karena berada di samping gedung BPKP. Nah, ini di pilar 60, 61, 62, 63, 64 ya. Dan rel itu juga sudah terpasang di dalam area stasiun ataupun di lantai paling atas, lantai platform, bersama bantalan-bantalannya lengkap. Tinggal yang ke arah perempatan Ahmad Yani. Pemasangan rel juga diteruskan menuju ke stasiun Pasar Pramuka yang kita lihat di sini material-materialnya sudah banyak disiapkan, yaitu batang-batang rel, dan sudah juga terpasang rel dengan bantalannya untuk yang sisi utara. Bila konstruksi selesai di akhir tahun 2025, maka mudah-mudahan sekalian dengan pemasangan relnya bisa dilanjutkan dengan uji coba menggunakan vehicle yang kemarin sempat diuji coba di lintasan trek ya, LRT Jakarta fase 1B dari arah Velodrome sampai ke arah Rawamangun. Nah, ini mungkin sekalian dari arah Rawamangun sampai dengan ke arah Manggarai. Pengecoran dek ataupun lantai layang LRT Jakarta ke arah stasiun Pasar Pramuka, nampaknya sedikit lagi bagian area pinggir dan juga tengah. Dan stasiun Pasar Pramuka sendiri sudah terpasang rangka-rangka setengah ya. Tinggal dilanjutkan ke arah barat. Dan ada pengecoran-pengecoran untuk lantai. Sedangkan girder-girder betonnya di antara pilar-pilar portal ini sudah tersambung, termasuk di lintasan kereta. Ini yang tadi kita dari arah underpass Pramuka, kemudian ini adalah menyeberang ke samping flyover Pramuka di pilar 120, 121, 122, dan ini sudah masuk ke zona yang kedua. Dengan tersambungnya layang LRT Jakarta dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai, dalam artian secara keseluruhan dari Pegangsaan 2 sampai ke Manggarai diharapkan jumlah penumpang nantinya itu adalah 70.000 penumpang. Namun sebenarnya para penumpang ini dan juga komentar-komentar netizen yang juga penumpang LRT Jakarta serta pengguna moda transportasi benar-benar mengharapkan agar layang LRT Jakarta tidak hanya berhenti di stasiun Manggarai tapi diteruskan lagi sampai ke arah stasiun Duku Atas. Baik, kita berada di bawah stasiun LRT Jakarta Matraman yang dalam penyiapan bagian atas ini rangka-rangka untuk menopang atap yang ini. Sedangkan untuk stasiunnya dindingnya sudah banyak yang selesai dan sedang dikerjakan pondasi-pondasi untuk membuat akses agar para penumpang dapat naik ke bagian atas lantai 1 dan juga lantai 2 stasiun menggunakan biasanya adalah anak tangga dan juga lift serta eskalator. Kita kembali dari sisi atas. Ini pekerjaan rangka-rangka dari penyiapan atap stasiun, dan lantai paling atas seperti dengan stasiun lainnya berfungsi sebagai area peron ataupun platform.
Lanjut ke Jalan Tambak, rel sudah banyak yang terpasang ya di atas bantalan-bantalan rel. Yang tadi sudah sampai ke ujung untuk yang sisi selatan, sedangkan yang sisi utara masih hanya beberapa segmen. Material sudah banyak yang disiapkan, tinggal pemasangan dan juga kelanjutannya. Ini yang tadi yang kita tunggu-tunggu bersama, ada pilar 161, setelah pilar 160B di dekat pintu air Manggarai, disambut oleh pilar ini yang akan meneruskan layang LRT Jakarta menuju ke arah stasiun Manggarai dan juga ke arah Pasar Rumput atau ke arah Duku Atas fase 1C nantinya. Stasiun LRT Jakarta Manggarai sendiri berada di pinggir Kali Ciliwung ataupun Kanal Banjir Barat, di ujung dari Jalan Minangkabau yang bertemu dengan Jalan Sultan Agung. Lalu untuk integrasi dengan stasiun KAI KRL Manggarai dan halte Transjakarta terdapat jembatan penyeberangan orang JPO yang sudah ada dari halte Transjakarta ke arah stasiun Manggarai KAI, sedangkan JPO yang akan dibangun adalah dari stasiun ini ke arah halte Transjakarta Manggarai. Baiknya sekalian direvitalisasi jembatan penyeberangan orangnya agar lebih lebar dan lebih nyaman untuk dilewati. Ini adalah terusan dari layang LRT Jakarta yang nantinya mungkin akan berfungsi sebagai area manuver saja ya sebelum diteruskan lagi ke arah Duku Atas yang kita tunggu-tunggu bersama. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.